Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pengecualian ya, idhar mutlak itu. Jadi harus benar-benar difahami. Idhar mutlak itu sama saja namanya dengan idhar wajib. Idhar mutlak sama idhar wajib itu sama. Dan ini pengertian secara lughah. Lughah itu bahasa artinya, yaitu idhar yang artinya jelas. Kemudian mutlak yang artinya wajib. Jadi jika digabung ya, idhar mutlak yaitu bacaan yang harus dibaca jelas. Saya ulangi, idhar mutlak secara bahasa yaitu merupakan bacaan yang harus dibaca jelas. Kemudian pengertian dari istilah itu arti panjangnya ya. Arti istilahnya, apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ya atau wawu dalam satu kata. Saya ulangi, idhar mutlak atau idhar wajib secara istilah artinya apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ya atau wawu dalam satu kata. Itu namanya idhar mutlak. Dan ini langsung saja ke contohnya. Dan di dalam Al-Quran itu hanya ada 4 ya, idhar mutlak itu. Jadi ini benar-benar pengecualian ya teman-teman, harus difahami. Soalnya hanya ada 4. Yang pertama yaitu qinwanun. 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 Dibaca jelas. Yang kedua yaitu shinwanun. 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 Yang ketiga ad-dunya. 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 Dan yang terakhir, yang keempat, bunyanun. 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 Kalian pasti paham ya. Ini nun sukun bertemu wawu, kok dibaca jelas? Kok tidak dibaca dengung? Ini juga nun sukun dan bertemu dengan wawu. Kalau masuk pada pembahasan idgham itu dibaca dengung. Kemudian nun sukun bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan ya dibaca dengung juga. Tapi kenapa di sini dibaca jelas? Nun sukun bertemu dengan ya ini juga dibaca jelas, tidak berdengung. Karena memang di sini ada pengecualian ya. Ada huruf 4 ini jika bertemu dengan ya dan wawu harus dibaca jelas. Kata-kata ini ya, 4 ini contohnya yang paten. Lalu apa sih perbedaannya antara idhar mutlak dengan idgham bi gunnah? Ya, perbedaannya yaitu saya jelaskan. Perbedaannya adalah jika idhar mutlak ya, idhar mutlak itu apabila bertemunya nun sukun dengan ya atau wawu, dengan ya atau wawu dalam satu kata. Ya, ini idhar mutlak apabila ada nun sukun bertemu dengan ya atau wawu dalam satu kata. Kemudian kalau idgham bi gunnah ya, kalau idgham bi gunnah apabila bertemunya nun sukun bertemu dengan ya atau wawu tidak dalam satu kata.
Jadi ini perbedaannya. Ini baru dinamakan idgham bi gunnah. Kalau nun sukun bertemu dengan ya atau wawu, ini dalam satu kata itu harus dibaca jelas. Namanya idhar mutlak atau idhar wajib. Harus jelas, wajib jelas. Kemudian kalau ada nun sukun bertemu dengan ya atau wawu, tidak dalam satu kata atau beda kata, nanti dibacanya dengung. Harus tahu ya ini perbedaannya. Dan alasannya kenapa kok dinamakan idhar mutlak? Karena untuk bisa membedakan dengan idhar-idhar yang lain, yaitu idhar halqi, idhar syafawi, idhar qamari, dan lainnya ya, itu biar jelas namanya idhar mutlak. Kenapa kok tidak dinamakan idgham bi gunnah? Karena agar tidak sama dengan kata yang serupa dengannya, seperti itu. Jadi ya teman-teman, saya ulangi, idhar mutlak itu di Al-Quran, di dalam Al-Quran hanya ada 4. Yang pertama qinwanun, dibaca jelas ya, qinwanun. Yang kedua sinwanun. Yang ketiga ad-dunya. Dan yang terakhir yang keempat bunyanun. Ya, ini ada 4 ini. Semoga kalian semua paham dan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.